Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Utara. Dengan saya Ibu Sucianti dari SD Negeri 14 Kuta Makmur. Dengan saya Ibu Era Hawani dari SD Negeri 16 Kuta Makmur. Dan saya Ibu Yusniar dari SD 2 Nisam. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Suci. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Era? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Nah, terkait modul coaching kita, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh. Untuk coaching ini, Ibu akan menanyakan rubrik penilaian seperti apa ya Bu? Begini Bu ya, sebetulnya pada saat coaching saya fokus pada alur kita, adanya tujuan masalah, identifikasi masalah, rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi alur kita inilah yang menjadi rubrik penilaian saya Bu. Oh, baik Bapak. Nah, untuk indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya Bu? Ya, indikator ketercayaannya itu menggunakan alur kita seperti harus beruntun Bu, dengan adanya tujuan, terus adanya identifikasi masalah, adanya rencana aksi, serta adanya tanggung jawab Bu. Oke, ketika alur tirta dapat dilakukan dengan baik dan runtun, berarti kegiatan ini berhasil ya. Nah, untuk kompetensi ini yang ingin Ibu tingkatkan oleh Bu Era itu apa sih? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya ingin meningkatkan kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. Serta mengidentifikasi masalah coaching. Saya juga ingin menggali potensi coaching untuk menemukan solusi masalah sendiri Bu. Luar biasa Bu Era. Semoga terpenuhi ya semua tahapannya dengan baik dan lancar. Jadi untuk tahap awal ini cukup di sini dulu. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Suci. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Era. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Baiklah Bu. Ngomong-ngomong, Ibu mau cerita apa? Saya perhatikan kelihatannya Ibu murung sekali. Iya Bu, Era saat ini saya lagi banyak pikiran nih. Boleh nggak saya cerita sama Ibu? Tentu saja boleh Bu. Apa yang ingin Ibu ceritakan? Saya mau ceritakan tentang anak murid saya Bu. Oh, tentang anak murid Ibu ya. Iya Bu, jadi di kelas saya ada murid yang selama ini kalau saya kasih tugas matematik dia selalu menyontek Bu. Oh, nah karena kita ngobrolnya nggak lama Bu ya, apa harapan Ibu setelah kita berdiskusi ini Bu? Harapan saya setelah saya menceritakan sama Ibu, nantinya saya mendapat solusi dari masalah ini dan mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan nantinya. Oh, memang masalah apa Bu? Jadi begini Bu, ada murid saya di kelas yang selalu menyontek. Saat saya memberikan tugas mandiri kepada murid saya Bu, bukan hanya itu saja Bu, dia selalu mengganggu temannya Bu, sehingga dalam pembelajaran itu menjadi gaduh dan saya pun sulit untuk mengendalikannya. Baiklah Bu, tadi Ibu katakan bahwa ada murid Ibu yang suka menyontek pada jam pelajaran dan membuat kegaduhan Bu ya, sehingga suasana kelas menjadi gaduh dan susah dikendali. Apa Ibu sudah menelusuri apa penyebab siswa tersebut gitu Bu? Sudah Bu, saya sudah mengajak berbicara berdua sama murid tersebut ya Bu ya. Ya. Ternyata saya menanyakan mengapa kamu menyontek. Lalu dari pembicaraan Ibu dengan murid tersebut, apa alasan dia bersikap begitu Bu? Ternyata Bu, dia menyontek karena dia belum paham tentang materi yang saya berikan. Dan saya pun selama ini selaku wali kelas Bu, saya kurang memperhatikan. Ternyata pekerjaan hasil yang dia kerjakan itu ternyata hasil contekan Bu. Nah kira-kira kondisi dia seperti apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut Bu? Tentu saja saya mengharapkan murid tersebut dapat memahami materi matematika dengan baik dan dapat mengerjakan tugasnya secara mandiri. Nah kalau boleh saya tahu jarak murid duduk murid Ibu dengan Ibu apa berdekatan gitu?
jauh sih Bu. Sebenarnya bisa saja sih saya memindahkan tempat duduknya lebih dekat dengan saya Bu. Iya, iya. Karena di dekat saya itu ada kan tempat duduk yang kosong. Iya. Supaya pun saya mudah dalam mengawasi, membimbing dia agar dia memahami tentang penjumlahan tersebut. Begitu Bu. Oh, berarti ibu akan lebih memposisikan si anak tersebut duduk di kelas dengan dekat dengan ibu ya, Iya Bu. supaya kita mudah membimbingnya. Selama ini ada nggak trik ibu yang dapat membantu murid untuk lebih mudah dalam memahami penjumlahan Bu? Ada Bu, jadi saya pernah menerapkan pembelajaran materi penjumlah itu melalui gambar Bu. Iya, iya. Dan menggunakan media konkret. Karena hal ini saya lakukan karena yang saya ngajar tuh di kelas 2 Bu. Kan anak kelas 2 kan sukanya kan bermain, dan mudah memahami sesuatu itu melalui benda. Luar biasa metode ibu yang ibu lakukan ya. Jika dirankingkan 1 sampai 10 menurut ibu keberhasilan yang ibu metode yang ibu gunakan, kira-kira di peringkat berapa? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 7 dan 8 Bu. Oh, mantap sekali Bu. Selain itu, setelah ibu berbicara permasalahan ibu tadi, ada nggak yang ibu ingin lakukan untuk membantu murid tersebut? Ada Bu, seperti saya katakan tadi, saya akan memindahkan posisi duduk anak tersebut nanti berdekatan dengan saya Bu, supaya lebih mudah dalam saya mengawasi dan membimbingnya tentang penjumlahan, yaitu melalui gambar dan benda konkret. Selain itu, ada tidak usaha ibu yang ibu lakukan, usaha yang ibu lakukan? Ada Bu, sekarang saya berusaha akan berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut, terutama dengan ibunya, supaya ibunya nanti bisa membantu membimbing anaknya saat belajar di rumah. Benar sekali Bu. Selain orang tua, ada tidak pihak lain yang membantu ibu dalam berperan penting dalam melakukan perencanaan ini? Ada Bu, rekan guru di sekolah. Mereka berbagi referensi atau strategi agar murid mudah memahami tentang materi penjumlahan tersebut. Kira-kira berapa lama ibu membutuhkan waktu untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama itu Bu. Kegiatan ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja dari pencapaiannya yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, kan butuh proses Bu. Betul sekali Bu. Nah, kapan ibu kira-kira akan melaksanakan kegiatan ini Bu? Insya Allah mulai besok saya akan memposisikan murid tersebut dulunya lebih dekat dengan saya, supaya lebih mudah waktu saya membimbing, dan sesegera mungkin saya bertemu dengan ibunya untuk meminta bantuan beliau, supaya beliau mengawasi anaknya saat belajar di rumah. Oke Bu, komitmen seperti apa yang ibu lakukan agar rencana kegiatan tersebut berjalan dengan baik? Ya Bu, saya konsisten secara terus-menerus dengan selalu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid dan mengupdate informasi tentang pembelajaran yang menarik, dan selalu berusaha berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah untuk meningkatkan kompetisi yang dibutuhkan peserta didik, sehingga saya dapat memenuhi kebutuhan murid tersebut dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid saya dan menjadi lebih bersemangat dalam belajar. Itu Bu. Baiklah Bu, semoga rencana tersebut berjalan dengan lancar Bu ya. Dan jangan lupa kabarin saya setelah ibu melakukan kegiatan supaya mengetahui apa perencanaan ibu itu berhasil atau tidak. Nah, sekarang bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang? Alhamdulillah lega Bu. Saya merasa senang sekali. Saya merasa sudah memperoleh solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Syukurlah kalau begitu Bu. Saya juga senang mendengarnya. Apakah ada hal lain yang ibu ingin ceritakan? Saya rasa cukup Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Era yang sudah mau mendengar cerita saya. Sama-sama Bu Nian. Saya juga senang bisa mendengarkan cerita ibu. Semoga kita bisa terus
saling berbagi dan dapat mengobrol di lain waktu Bu ya. Sampai jumpa Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, sampai jumpa kembali Bu Era. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Era, setelah Ibu melakukan coaching tadi, kita bisa nggak melanjutkan pertanyaan kita tadi? Saya mau tahu sedikit dan bertanya sedikit setelah Ibu melakukan coaching. Boleh Bu. Ya. Nah, bagaimana kira-kira pencapaiannya? Apakah setelah tadi Ibu melakukan coaching itu, apakah sudah tercapai atau belum? Sudah Bu, tadi kan pada saat saya melakukan coaching, saya sudah menggunakan dengan alur tirta, mulai dari melakukan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu. Ya. Baik, tadi rencananya itu kan di awal Ibu pernah tadi sudah sampaikan ingin mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya pengen tahu di saat coaching tadi apakah sudah tersampaikan atau belum? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot pada Koti sehingga Koti bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri Bu. Luar biasa Bu Era ya. Terkesan kita tidak menggurui, tetapi kita membuka jalan untuk posisi kita agar menemukan solusinya sendiri ya Bu. Iya Bu. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa saja yang ingin Ibu tingkatkan dari berdasarkan coaching tadi? Saya ingin meningkatkan 2 kompetensi, yaitu mulai dari mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu ya, dan kehadiran penuh. Saya rasa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan saling penting bagi kegiatan coaching Bu. Benar Bu, karena kan jika salah satu aja tidak terpenuhi dengan maksimal, maka coaching kita itu juga hasilnya juga kurang maksimal Bu. Iya Bu. Nah, terima kasih ya Bu atas jawabannya, dan semoga kita bisa jumpa lagi di lain waktu, dan semangat selalu untuk membimbing murid-murid kita ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Suci? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya? Baik Bu Suci, terkait dengan modul coaching ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Nah, untuk coachingnya ini Bu, Ibu akan menanyakan rubrik penilaian yang seperti apa ya? Ya begini Bu Nia. Jadi sebetulnya pada saat coaching nanti itu saya lebih fokus pada alur tirta Bu. Jadi di sini pada alur tirta tersebut itu tahapannya yang pertama yaitu adanya identifikasi masalah, rencana aksi, dan yang terakhir itu nanti ada tanggung jawab. Jadi alur tirta inilah yang menjadi rubrik saya dalam melakukan penilaian Bu. Luar biasa. Baiklah. Kalau untuk indikator ketercapaiannya seperti apa Bu? Iya, indikator ketercapaiannya itu seperti yang saya ceritakan tadi Bu, yaitu dengan menggunakan alur tirta. Nah, alur tirta ini nanti kita lakukan secara runtun, yaitu dengan adanya tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan serta juga tanggung jawab, seperti itu Bu. Ya, baik Bu. Berarti kalau alur tirtanya tercapai, berarti kita sudah berhasil Bu ya. Nah, untuk kompetensinya ini Bu, apa yang ingin Ibu Suci tingkatkan untuk kompetensi? Jadi untuk kompetensinya itu saya merencanakan yang akan saya tingkatkan itu yaitu kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi kenapa saya ingin meningkatkan kompetensi tersebut? Karena di sini saya ingin menggali atau menumbuhkan ide yang ada dalam coaching, sehingga nanti coachingnya sendiri yang menemukan masalahnya. Ya. Luar biasa Bu Suci. Ibu Suci akan melatih mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, semoga acara coachingnya lancar ya Bu ya.
Silakan Bu mengajukan pertanyaan dengan coachingnya. Untuk dengan saya cukup di sini dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Era. Waalaikumsalam Bu Suci. Apa kabar Bu Era? Alhamdulillah baik Bu hari ini. Kalau saya lihat kayaknya Ibu lagi gugup ya. Iya, lagi banyak masalah nih Bu. Iya, kenapa Bu, bisa cerita nggak sama saya? Saya ingin curhat sama Bu Suci ya. Boleh Bu. Gini Bu Suci kan, pada hari Senin ini saya mulai MPLS. Saya tidak bisa persiapan apa-apa Bu. Tolong bantu saya bagaimana saya nantinya menyampaikan atau memberikan pengenalan pada murid baru, biar tertarik dalam belajarnya, lebih bersemangat. Itu bagaimana Bu ya? Saya ingin minta tolong sama Ibu. Baik, jadi permasalahannya itu Ibu bingung bagaimana mempersiapkan tentang kegiatan MPLS ya Bu. Nah, karena kita ngobrolnya ini tidak lama, jadi kira-kira harapan Ibu apa ya terhadap atau atas diskusi kita ini sekarang? Gini Bu ya, saya ingin mencari solusi dari pembelajaran menari sehingga murid saya pas di awal masuk itu bersemangat, senang, kayaknya mereka itu tertarik untuk ke sekolah Bu. Baik. Nah, kira-kira Bu Era bisa nggak menceritakannya itu permasalahannya itu lebih detail sehingga nanti kita akan mengetahui seperti apa. Boleh Bu. Ini kan Bu, bagaimana pembelajaran di awal masuk sekolah yang cocok, kemudian memperkenalkan lingkungan sekolah yang menarik bagi siswa baru, Ya. terus media pembelajaran yang harus saya siapkan itu seperti apa Bu? Ya. Jadi begini ya Bu, Ibu tadi ingin mempersiapkan MPLS yang menarik itu buat murid-murid Ibu ya. Ya. Nah, menurut Bu Era, kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan terkait kegiatan MPLS yang nanti Ibu rencanakan? Nanti kan pas saya perkenalkan lingkungan di sekolah, mutar-mutar, kita perkenalkan ruang kelasnya, fasilitas yang dimiliki oleh sekolah, misalnya ruang belajar, lab, perpustakaan, kantin. Selanjutnya juga kita memperkenalkan WC untuk anak-anak biar mereka mudah untuk mengenalkan ya Bu. Itu Bu. Oh, luar biasa Bu. Jadi di sini Ibu akan memperkenalkan semua lingkungan sekolah ya Bu. Iya, Biasa itu. Nah, jadi yang ingin anak-anaknya semangat di sekolah, semangat belajar tadi dengan adanya kegiatan MPLS yang menarik juga bisa memancing anak-anak tersebut untuk bisa semangat ke sekolah ya Bu. Iya. Nah, lebih aktif dan lebih bersemangat nanti ke sekolah. Iya. Nah, jadi apakah ada rencana Ibu yang untuk melaksanakan kegiatan MPLS kira-kira seperti apa Bu yang Ibu harapkan itu? Harapan saya kan memberikan masukan untuk saya dan mengajak anak-anak itu berkeliling lingkungan, memperkenalkan lingkungan sekolah seperti yang saya tadi bilang, memperkenalkan fasilitas sekolah, kantinnya kita perkenalkan pada siswa tersebut. Selain juga saya ingin mereka memperkenalkannya sambil bernyanyi, sambil kita bernyanyi, dan juga saya menggunakan mereka menggunakan aksesoris, saya menggunakan topi supaya mereka lebih menarik, dan juga sambil mereka bertepuk tangan sehingga mereka nampak ceria ketika memasuki ruang tersebut. Misalnya kita memasuki ruang komputer, kita bisa memperkenalkan ini komputer, nah ini ruang komputer. Jadi mereka akan sehingga mereka ketika sampai di sekolah mereka berminat Bu. Gitu juga kita mereka pojok baca, ini pojok bacanya, kita perlu memperkenalkannya Bu. Iya. Sehingga mereka lebih bersemangat ketika ke sekolah Bu. Iya, ide yang bagus itu Bu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, karena sudah memperlihatkan dengan penampilannya juga bagus, Iya. itu menurut saya luar biasa itu Bu. Iya. Nah, Bu Era dapat mempersiapkan lebih awal segala perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan MPLS tersebut ya Bu. Iya, Karena ini kan butuh persiapan. Iya.
biar mereka fresh itu mereka lebih bersemangat. Jadi kita mempersiapkan dari awal Bu. Ketika sampai sekolah kita sudah siap, dan ketika siswa baru itu kita lebih siap menghadapi mereka Bu. Iya, alhamdulillah luar biasa Bu. Nah, kira-kira untuk rencana yang Ibu akan lakukan ini, ketercapaiannya itu dari skala 1 ya sampai 10, kira-kira berapa ya? Nah, dengan cara seperti itu luar biasa Bu, karena ada mempersiapkan alatnya, pernak-perniknya juga tadi seperti Ibu pakai topi, itu kan Iya. anak-anak akan menarik. Iya, Jadi dari skalanya itu dari 1 sampai 10, kira-kira berapa Bu? Kalau kita lihat nilainya 8, kira-kira 8 lah Bu ya. Biar mereka sukses, saya melaksanakan MPLS-nya itu sama anak-anak bersemangat, dan mengikuti pembelajarannya juga bersemangat mereka Bu. Nah, kira-kira kapan ya Bu Ibu akan melaksanakan rencana ini? Rencananya hari Senin ini Bu, karena kan hari Senin kita mulai masuk sekolah dan langsung kita melaksanakan MPLS Bu. Oh, berarti langsung ya, karena Iya. memang MPLS-nya itu udah di departemen. Iya. Iya Bu. Jadi mulai hari ini udah bisa dipersiapkan dong, persiapannya apapun yang akan diperlukan nanti di hari hanya seperti Iya, itu Bu. Iya Bu. Saya kan mulai mempersiapkan alat-alatnya, kemudian tahapan-tahapannya, bagaimana kita memplanning ya, misalnya kita apa yang kita planningkan besok, kita mulai planning mulai sekarang. Jadi ini curhat sama Ibu supaya saat kita melakukan MPLS besok lebih mantap Bu. Luar biasa Bu Era. Nah, komitmen apa yang Ibu akan lakukan agar kegiatan Ibu nantinya itu berjalan dengan baik supaya kegiatan MPLS itu sesuai seperti yang Ibu harapkan tadi? Ya, misalnya saya merencananya akan mendampingi anak dengan ikhlas dan tetap memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid Bu. Luar biasa Bu, itu memang strategi guru yang sangat berpihak kepada murid ya. Nah, luar biasa berarti itu. Iya. Tetap semangat Bu. Ketika anak-anak ke sekolah kan tetap bersemangat, dia tidak bosan, dan ketika awal masuk sekolah dia tertarik dan bersemangat. Untuk selanjutnya begitu Bu. Iya. Baiklah, setelah kita cerita tadi, ini saya ingin mengetahui dukungan yang terkait dengan kegiatan Ibu dalam melakukan MPLS ini itu untuk besok itu kira-kira dari mana saja ya Bu? Dukungannya Bu ya. Iya. Dukungannya ya saya akan berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat dari kelas 1 sampai kelas 6. Selanjutnya saya juga ingin berkolaborasi dengan panitia kegiatan MPLS ini, dan supaya kegiatannya berjalan dengan lancar dan sukses Bu. Iya, bagus sekali Bu. Memang di saat kita ingin merencanakan atau melaksanakan sesuatu program atau kegiatan, itu memang sangat diperlukan sebuah kolaborasi atau kerjasama. Iya, benar. Nah, jadi kira-kira hal apa ya Bu yang bermanfaat saat kita atau atas pembicaraan kita saat ini menurut Ibu? Iya, karena kita sudah alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi Bu, yang solusi dari permasalahan saya. Jadi perasaan saya sekarang lega Bu, karena ternyata saya sudah memiliki strategi untuk kegiatan MPLS besok. Jadi saya harap kegiatannya itu berjalan dengan lancar. Iya, berarti di sini Ibu udah tahu ya apa yang mau dilakukan, apa yang harus dipersiapkan gitu ya Bu. Iya. Alhamdulillah, saya juga senang mendengarnya cerita Ibu tadi, sehingga di sini setelah pembicaraan kita ini tanpa disadari ternyata Ibu sudah tahu gitu solusinya. Saya cuma buka saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dibantu oleh Ibu, saya juga bisa menemukan triknya. Baik Bu, semoga rencana Ibu Era tadi untuk melaksanakan MPLS itu dengan menarik untuk anak-anak semoga lancar, semoga anak-anaknya juga bersemangat pergi ke sekolah. Nah, semoga kita menjadi guru yang dinantikan muridnya, menjadi guru yang favorit untuk anak-anak, dan kemudian jangan lupa ketika nanti kegiatannya sudah dilakukan nanti cerita lagi ya sama saya. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Ya, terima kasih kepada Bu Suci yang telah meluangkan waktunya, yang juga sangat bermanfaat bagi saya ya. Terima kasih Bu Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Bu Suci, tadi sudah tersampaikan acara coachingnya pasca observasi. Izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan. Boleh Bu, silakan Bu. Bagaimana Bu kira-kira ketercapaian yang sudah tercapai atau belum? Alhamdulillah tadi setelah saya melakukan coaching itu sudah tercapai ya Bu. Di mana saat coaching tadi itu saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yaitu tadi mulai dari menentukan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tadi tanggung jawab. Seperti itu. Nah, tadi rencananya kompetensinya mengaju pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Nah, tersampaikan atau belum pertanyaan berbobot? Alhamdulillah sudah Bu. Tadi dengan saya memberikan pertanyaan berbobot itu kepada coaching, sehingga coachingnya juga bisa menemukan masalahnya atau solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi, seperti itu. Luar biasa Bu Suci. Jadi tidak terkesan menggurui ya Bu ya? Iya, iya. Iya Bu. Untuk selanjutnya kompetensi yang ingin Ibu Suci tingkatkan tadi kira-kira bagaimana Bu? Iya, untuk kompetensinya itu tadi alhamdulillah yang saya ingin tingkatkan lagi yaitu kompetensi mendengar aktif. Kemudian saya ingin meningkatkan lagi mengajukan pertanyaan berbobot untuk lebih baik lagi. Dan di sini juga saya ingin meningkatkan yaitu kompetensi dalam atau dalam segi kehadiran penuh. Jadi di sini saya sangat saya nilai itu sangat penting karena menjadi coach yang baik itu bisa menggali potensi coachnya, menggiring coach itu dalam menemukan solusinya sendiri. Ya Bu, jadi tidak terkesan menggurui ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu, sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita menjadi pendidik yang bersemangat. Assalamualaikum Bu Suci. Ya sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Mia, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Era, alhamdulillah sehat. Ibu Era sendiri bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu, saya bersyukur kalau Ibu juga sehat Bu. Ibu pagi ini ada sesi coaching sama Bu Suci ya? Ya benar Bu, saya berencana jam 10 nanti saya akan melakukan coaching bersama Bu Suci. Baik Bu, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin dikembangkan nantinya ya. Di sini saya akan mengamati proses coaching Ibu bersama Bu Suci. Bagaimana nanti apakah berjalan dengan lancar? Ya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Era yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saat saya melakukan coaching bersama Ibu Suci nanti. Baik Bu, sebelum Ibu proses coachingnya, ada hal yang ingin saya jelaskan dulu mengenai penilaian pada coaching ini Bu ya. Iya Bu. Nanti pada saat coaching ada poin-poin yang Ibu harus amati, yaitu saat proses coaching nanti saya akan lihat apakah Ibu melakukan percakapan melalui alur tirta atau tidak. Selanjutnya alur tirta tersebut juga ada tujuan umum, selanjutnya identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata dan juga tanggung jawab ya. Iya Bu. Selanjutnya kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan kehadiran penuh, selanjutnya mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif ketika Ibu mengajukan pertanyaan, ya. Ya, Ibu mengajukan pertanyaan dengan rasa. Iya Bu, saya pada saat melaksanakan coaching nanti saya akan berencana akan melakukan alur tirta, lalu saya akan menerapkan prinsip kompetensi inti di dalam coaching. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa ya? Baik Bu, untuk kompetensinya yang saya ingin kembangkan yaitu pada bagian mendengar dengan aktif, Ya. dan cara saya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, berarti Ibu fokusnya pada coaching ini yang ingin saya
Iya Bu. Nah, kemudian seperti apa indikator pencapaian yang dari tujuan pengembangan yang berkembang pada sesi tersebut? Iya Bu, yang pertama nanti saya mampu menyimak, dan yang kedua saya nanti bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Saya akan menggali potensi coaching untuk masalah dan menemukan solusinya sendiri. Oh iya, baiklah Bu, demikian kegiatan praobservasi kita. Terima kasih atas waktunya Bu ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nia, Bagaimana kabarnya Bu hari ini? alhamdulillah sehat Bu. Ibu Nia gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ngomong-ngomong, Ibu mau cerita apa? Saya perhatikan kok sedikit murung. Ya begini Bu, saya ingin membicarakan permasalahan saya, yaitu tentang siswa-siswa saya itu yang kurang aktif atau pasif Bu selama pembelajaran. Oh, jadi ada siswa-siswa yang pasif ya di dalam pembelajaran. Iya betul Bu, seperti itu. Oke, karena bicara kita hari ini singkat, apa harapan Ibu setelah nanti Ibu berdiskusi bersama saya? Ya, harapan saya itu Bu, setelah nanti kita berbincang-bincang sebentar di sini, itu nanti saya akan menemukan langkah-langkah atau solusi bagaimana nanti caranya saya dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar gitu Bu. Jadi siswa saya nanti itu lebih bersemangat lagi belajar di kelas. Oke, baik. Jadi Ibu mengharapkan siswa itu lebih aktif dalam belajar ya? Betul Bu. Menurut Ibu, ciri-ciri yang bagaimana yang dikatakan siswa itu aktif dalam belajar? Iya Bu. Jadi ciri-ciri siswa yang aktif itu ya Bu, kalau menurut saya itu dalam pembelajaran yang pertama dia menyimak dengan fokus apa yang kita berikan kepadanya atau memperhatikan gurunya dalam memberikan pembelajaran. Nah kemudian di situ kawannya presentasi atau maju ke depan itu anak tersebut juga memperhatikan. Kemudian bertanya, jadi sehingga di sini ada timbal balik antara murid yang satu dengan murid yang lainnya, serta mengerjakan tugas itu dengan tepat waktu. Menurut saya seperti itu Bu, ciri-ciri anak yang memang aktif di kelas. Luar biasa Bu, benar sekali Bu. Menurut Ibu, apa yang menyebabkan mereka itu kurang aktif dalam belajar? Iya, menurut saya itu Bu, mereka kurang aktif itu disebabkan ya mungkin dari apa namanya, mereka itu kurang memahami materinya, kemudian memahami konsep dasarnya. Jadi di sini keduanya mungkin juga mereka nggak tahu apakah itu adalah masalah pribadi dari dia di rumah atau kadang-kadang ada apa ya, anak yang mungkin melamun. Terus dia nanti ada anak yang lagi ngobrol sama kawannya, jadi mereka sibuk sehingga aktivitas mereka itu masing-masing gitu. Selama pembelajaran mereka asik sendiri gitu. Ya, oke, oh begitu ya. Berarti itu yang menyebabkan anak-anak tidak pasif dan tidak aktif. Kira-kira Bu, apa rencana Ibu untuk kedepannya? Iya, rencananya itu bukan jadi saya tuh pernah apa namanya selama ini mengajar itu metodenya kayaknya itu aja gitu. Yang menyebabkan mungkin ya itu menyebabkan anaknya itu pasti mungkin karena saya menggunakan metodenya itu aja, jadi nggak ganti-ganti, istilahnya nggak mengikuti zaman. Mungkin karena ada faktor mungkin kita terlalu situ jadi sudah mengesampingkan itu seperti itu. Dan kemudian di sini saya belajar dari apa namanya kejadian tersebut akan merencanakan menyusun modul pembelajaran itu yang bervariasi metode pembelajarannya Bu. Jadi ya kayak gitu aja, setidaknya sudah mengalami perubahan. Nah jadi di sini saya akan berusaha menyusun modul secara bervariasi seperti yang saya katakan
tadi. Kemudian saya juga akan mencari referensi-referensi metode pembelajaran yang bagaimana bisa meningkatkan antusias murid-murid saya. Oke, luar biasa Bu ya. Berarti Ibu akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi yang baru gitu ya, sehingga siswa tidak enggak bisa menebak nantinya bagaimana pelajaran selanjutnya. Jangan seperti itu. Setelah Ibu melakukan coaching tadi, boleh saya bertanya sedikit? Boleh Bu? Bagaimana kira-kira pencapaian tadi? Sudah Bu, tadi pada saat saya melakukan coaching, saya menggunakan alur kita mulai dari menanyakan tujuannya, identifikasi masalahnya, rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Tadi rencananya Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Apa sudah tersampaikan pertanyaannya? Alhamdulillah sudah Bu. Saya memberikan pertanyaan berbobot pada coach sehingga coach itu bisa menemukan sendiri solusi dari masalahnya itu. Luar biasa benar ya. Jadi tidak terkesan menggurui ya. Iya Bu. Untuk selanjutnya kompetensi yang ingin ditingkatkan apa Bu ya? Yang ingin ditingkatkan kompetensinya? Tadi saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu mulai dari mendengar aktif, Ya. mengajukan pertanyaan berbobot, Ya. dan kehadiran penuh. Saya rasa ketiga aspek ini berkaitan sangat penting pada kegiatan coaching. Benar sekali Bu. Karena jika kita maksimalkan akan selalu akan berhasil Bu ya, secara maksimal. Iya Bu. Terima kasih atas jawabannya Bu ya. Sampai jumpa lagi. Semoga kita selalu bisa bercoaching selanjutnya dan bisa membimbing murid kita untuk kedepannya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Iya Bu. Waalaikumsalam.